Bisa ya? Sudah. Baik, diikuti. Sudah bisa. Saya oke. Oke, eh, kemarin kita sudah bahas terkait dengan ragam UJT ya. Jadi saya hanya sedikit mengulangi sampai yang kemarin kita bahas. Kemarin kita bahas terkait dengan uji signifikansi yakni UJT. Secara garis besar kemarin sudah sedikit disinggung bahwa sebenarnya uji signifikansi itu tidak hanya UJT ya. Nanti ada ANOVA, kemudian ada UJF dan yang lain sebagainya. Nah, kita fokus dulu kepada uji T, yang mana sebenarnya sebelum uji T ini dilakukan, kemarin kita sudah membahas terkait dengan ini ya, ada statistika parametrik dan statistika non parametrik. Yang pertama, statistika parametrik itu misalkan tadi ya isinya ada uji T, uji ANOVA, UJF dan sebagainya. Nah, statistika parametrik itu menggunakan asumsi bahwa sampel-sampel yang kita gunakan itu terdistribusi normal dan homogen. Begitu ceritanya. Syarat untuk melakukan uji statistika parametrik itu datanya harus normal dan homogen. Jadi sebelum melakukan analisis statistika parametrik seperti ANOVA dan kawan-kawan, kita harus menguji apakah datanya homogen dan juga apakah dia terdistribusi normal. Nah, namun salah satu kelemahan di statistika parametrik ini khususnya di bidang adalah kita seringkali tidak bisa mendapatkan sejumlah sampel yang dipersyaratkan. Misalkan jumlah sampelnya minimal harus 30 ya, gitu. Sehingga kemudian akan kesulitan untuk kemudian melakukan analisis parametrik. Nah, salah satu hal yang kemudian dimunculkan oleh salah satu matematikawan di bidang statistika adalah uji T. Jadi ketika kita menggunakan uji T, asumsinya adalah bahwa data yang kita gunakan bisa lebih kecil ya, tidak harus 30, misalkan cuma ada 3, ada 2, dan sebagainya. Jadi tidak harus sampai 30. Aslinya itu uji T ini adalah turunan dari uji Z yang kita tidak bahas untuk kali ini. Karena di kimia kita lebih banyak menggunakan uji T. Aslinya sebelum uji T ada itu ada uji Z, yang mana uji Z itu mensyaratkan tadi datanya terdistribusi normal dan juga datanya homogen. Secara otomatis sampel-sampel kimia tidak bisa masuk ke uji Z karena pengulangannya relatif kecil, jumlah sampelnya biasanya sangat sedikit. Sehingga kemudian digunakanlah uji T, yang mana pada uji T ini kita bekerja pada sampel yang ukurannya kecil. Kemudian kita tidak melakukan uji homogenitas dan juga uji normalitas ya. Karena dari uji T ini itu dibuat asumsi ya. Jadi pendekatan itu asumtif ya, tidak dibuktikan secara empirik menggunakan rumusan. Sehingga okelah kita punya 3 data. Uji T ini benar dengan asumsi bahwa data kita terdistribusi normal dan juga homogen, gitu ya. Sehingga di sini ditulis uji T itu sering digunakan ketika ukuran sampelnya kecil, ya, kemudian sehingga dianggap datanya normal dan homogen, ya. Kenapa di sini variansi populasinya tidak diketahui? Ya karena datanya hanya kecil, hanya 3, sehingga tidak tahu bagaimana variansi pada populasinya. Kemudian perbandingan rata-rata, jadi uji T ini bisa dipakai untuk membandingkan rata-rata, yang membandingkan rata-rata sampel dengan nilai tertentu atau membandingkan rata-rata 2 sampel. Ya, secara garis besar saya hanya mengulang. Jadi kemarin yang kita bahas, ragam uji T itu ada uji T sampel tunggal,
uji T dua sampel independen, dan yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah yang terakhir, uji T berpasangan. Sebelum masuk ke sini, saya membuat semacam kayak mind map ya. Kapan kita menggunakan uji T sampel tunggal, uji T sampel independen, dan uji T berpasangan. Kemarin kita bahas bahwa uji T sampel tunggal itu digunakan untuk menguji rata-rata hasil pengukuran apakah berbeda signifikan dengan nilai tertentu yang diketahui. Jadi disebut sebagai sampel tunggal sebenarnya adalah membandingkan rata-rata hasil pengukuran dengan satu nilai tertentu yang diketahui. Sehingga saya singkat aja sebut sebagai uji T sampel tunggal. Satu sampel ya, sampel tunggal ini. Tapi maksudnya bukan satu sampel itu, bukan. Tetapi sampelnya mungkin ada banyak, diukur, kemudian pembandingnya adalah nilai tertentu, satu nilai tertentu. Yang kedua, kapan kita menggunakan uji T sampel independen? Kalau kita ingin membandingkan rata-rata dari dua kelompok data yang tidak berhubungan. Tidak ada kaitan satu dengan yang lainnya, independen, bebas. Gitu. Yang ini kemarin sudah kita bahas, uji T sampel independen ini ada yang mungkin jumlah sampelnya sama antara kelompok 1 dan kelompok 2, ada juga yang berbeda jumlah sampelnya. Sehingga nanti kita bisa menggunakan istilah uji T dua sampel independen dengan asumsi variansinya sama, dan yang kedua variansinya berbeda. Yang kemarin kita bahas equal variance dan unequal variance. Nah, bagaimana dengan uji T yang ketiga atau uji T berpasangan? Uji ini dipakai untuk membandingkan rata-rata dua set data yang berhubungan. Jadi kalau yang tengah ini sampelnya independen, kalau yang di sini itu ini pasangan gitu ya. Jadi kita punya set data yang berpasangan. Misalkan data sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan, tetapi sampelnya sama. Atau mungkin data hasil perhitungan dengan data misalkan real di lapangan. Misalkan pengukuran DO dengan metode matematika, bisa ngitung nilai DO, kemudian dibandingkan dengan kondisi lapangan, apakah nilai DO hasil perhitungan sama dengan hasil pengukuran di lapangan. Itu kita menggunakan uji T berpasangan. Jadi uji T saja bisa berpasangan. Oke, nah saya akan langsung masuk ke kapan uji T nanti dibaca ya. Saya akan coba masuk ke Excel-nya saja. Oke. Kemarin sudah kita bahas uji T independen, sekarang kita akan bahas terkait dengan uji T berpasangan. Nanti kalau waktunya habis, saya diintervensi, diberitahu. Oke. Tadi sudah saya bahas sedikit di PPT untuk memberikan gambaran mind map tentang apa hubungan antara uji T sampel tunggal, uji T sampel independen, dan uji T berpasangan. Nah, sekarang kita fokus ke bagian yang uji T berpasangan. Uji T berpasangan tadi sudah saya sampaikan, ini ya, membandingkan rata-rata dua sampel yang terkait dari populasi yang sama. Berarti sampelnya itu harus sama. Sorry. Sampelnya itu harus sama dan mungkin saling terkait yang merupakan satu pasangan. Misalkan dalam sebuah penelitian kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil tes sebelum dan sesudah perlakuan. Misalkan
Anda menggunakan katalis A. Katalis ini mau dipakai untuk misalkan sebagai katalis hydrocracking. Kita kepengen menguji apakah katalis ini bisa menghasilkan hasil hydrocracking yang sama kalau digunakan berulang-ulang. Ceritanya begitu. Sehingga katalis ini nanti akan kita beri perlakuan, misalkan menghilangkan pemotor, kemudian dipakai lagi untuk katalis hidrorengkah. Nah, karena objeknya sama, artinya si katalis sebelum diberi perlakuan, misalkan interkalasi atau mungkin kalsinasi ya, dikalsinasi, misal katalis A digunakan, setelah digunakan kita bersihkan, kita panaskan pada temperatur 500 derajat untuk kalsinasi, menghilangkan pengotor dan sebagainya. Nanti kita pakai lagi sebagai katalis hidrorengkah. Apakah kinerjanya masih sama antara sebelum dikalsinasi dan sesudah dikalsinasi? Jadi di sini kelihatan gambarannya ya, bahwa si objeknya itu sama atau sama. Jadi sebelum dan sesudah perlakuan. Kalau yang kemarin kan yang uji T sampel independen, bedanya adalah kelompok data yang satu itu tidak berhubungan dengan yang lain. Contohnya kemarin adalah kelompok penderita rematik dan kelompok orang normal. Tidak ada kaitan satu dengan yang lain. Tapi uji T berpasangan ini sampelnya sama, objeknya sama, yang diberi perlakuan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah intervensi atau perlakuan. Nah, rumusnya adalah T sama dengan, ini adalah rata-rata dari nilai selisih sebelum dan sesudah, misalkan, dikalikan dengan akar N, di mana N adalah banyaknya pasangan data, dibagi dengan standar deviasi dari selisih. Jadi ini relatif mudah ya, relatif mudah. Kita ambil contoh di sini, kasus yang pertama adalah ini. Dalam sebuah riset kita ingin memperhatikan atau ingin tahu apakah ada perbedaan atau pengaruh dari waktu reflux terhadap ekstraksi minyak atsiri. Ini. Nah, kita dapatkan ternyata 30 menit datanya seperti ini, yang 60 menit seperti ini. Saya ambilkan yang ke sini ya. Ini datanya misalkan. Ini. Kita bisa menghitungnya secara manual. Bisa secara manual. Yang pertama, kita pahami dulu konteksnya, bahwa kalau 30 menit dan 60 menit, ini sebenarnya yang berbeda hanya masalah waktunya. Tapi sampelnya itu sama. Jadi kita punya satu packaging, satu pak ekstrak kencur, gitu misalkan. Kemudian kita ambil sampelnya, kemudian kita reflux. Diasumsikan bahwa si ekstrak kencur yang kita gunakan ini homogen, sampelnya homogen. Anda mau ambil di tengah, di bawah, di samping, itu sama karakter ekstraknya, itu maksudnya asumsi. Nah, sehingga kita peroleh data, kemudian diekstrak 30 menit sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, 4. Jadi ekstrak kencur yang sama, diekstrak total berarti di sini ada 8 kali ya. 4 kali dengan waktu 30 menit dan 4 kali dengan waktu 60 menit. Ekstraknya sama, sama-sama satu wadah. Oke, kita bisa menghitung secara manual, misalkan ini, karena rumusnya di sini adalah selisih, rata-rata selisih dari pasangan. Yang saya maksud pasangan adalah ini ya. Ini harusnya saya tambahkan di sini ID sampel ya, ID sampelnya
Misal ID sampel ini adalah pengambilan sampel pertama, diambil dari wadahnya, ini ekstraksi kedua, ekstraksi reflux ketiga, dan reflux keempat dari sampel keempat. Tapi sampel ini sama dan homogen. Oke. Nah, untuk menghitung nilai T hitungnya, kita nyari selisihnya dulu ya. Ini sudah saya tuliskan di sini. Delta T, maksudnya ini bukan delta waktu, bukan ya. Ini delta hasil ini. Delta random mean ya, supaya Anda tidak bingung. Ini delta random mean. Delta, sorry. Ini random mean. Ini pakai simbol ya. Nah, delta random mean. Jika kita bisa tuliskan di sini, misalkan ini adalah selisih dari ini dikurangi yang 60. Tarik ke bawah, nanti dapatkan hasil ini ya. Nah, ditarik. Nah, karena kita mencari nilai rata-rata dan juga standar deviasi, maka di sini nilai rata-rata dapat kita tuliskan sebagai average dari atau rata-rata dari ini selisihnya. Nah, kita dapatkan 1,75 ya. Benar enggak ini 1,75 ya? Kemudian standar deviasinya kita hitung sebagai STDEV-S dari ini juga. Standar deviasinya lumayan besar. Maka T hitung adalah ini. T hitung adalah nilai dari rata-rata selisih ini, rata-rata selisih ini dikalikan dengan akar dari jumlah pasangan data. Ini ada 4 pasang data ya. Di sini berarti 4, boleh saya pakai pangkat ya, pangkat setengah 0,5, atau Anda bisa tuliskan sebagai SGRT begitu, dibagi dengan standar deviasi. Standar deviasi ini yang bawah ini. Kita dapatkan nilai 0, ini kurang besar ya. Nah, selanjutnya kita harus mencari nilai T kritis. T kritis itu pakai T inverse ya, karena masih 2T. Kenapa pakai 2T? Karena yang mau kita uji adalah hipotesisnya, apakah ada perbedaan, bukan lebih besar atau lebih kecil ya. Sehingga kita pakai yang 5%, dan derajat kebebasannya adalah jumlah pasangan dikurangi 1. N-nya ada 4, dikurangi 1, 3 ya. Maka kita dapatkan T kritisnya 3,18. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya karena nilai T hitung yang sama dengan 0,7 ya. Ini ini ya. Dibikin nilai mutlak. Ini -1 dikalinya. Jadi kita biasanya pakai nilai mutlak. Karena T hitung lebih kecil daripada T kritis, maka H0 diterima. Saya langsung gitu ya. Sebenarnya ini kan harusnya kita bikin hipotesis ya. H0 adalah tidak ada perbedaan antara reflux 30 menit dengan 60 menit. Antihipotesisnya adalah ada perbedaan hasil random yang direflux 30 menit dengan 60 menit. Karena hasilnya ini lebih kecil daripada
kritisnya, maka H0 diterima. Atau dengan kata lain, tidak ada perbedaan yang signifikan dari randomnya yang direfleks temperatur direfleks pada waktu 30 menit dan 60 menit. Sehingga nanti eksekusinya, ini bisa menghemat waktu hampir 50% ya, separuhnya. Jadi mau diekstrak atau direfleks 30 menit ataupun 60 menit, hasilnya tidak berbeda signifikan. Nah, itulah salah satu contoh pengambilan keputusan menggunakan UJT berpasangan untuk data-data yang saling berkaitan. Kita juga bisa langsung ya, tidak, ini kan caranya manual. Bagaimana kalau kita menggunakan fasilitas yang ada di Excel? Kita pakai ini ya, data analisis. Anda klik data, kemudian data analisis. Kita pilih data, kemudian pilih UJT yang paling atas, UJT pair to sample for means. UJT berpasangan untuk dua rata-rata. Oke, kita masukkan variabel yang pertama ini. Bisa diikuti ya. Kalau kecepatan saya di hipotesisnya 0 ya, saya tulis 0 karena tidak ada perbedaan H0-nya gitu ya. Tidak ada perbedaan antara ini dengan ini, saya tulis 0. Tes yang pertama adalah label, alfanya 5% di sini. Keluarannya mau saya taruh di sebelahnya sini aja. Nah, di sini. Oke, semoga hasilnya sama. Nah, ini dia hasilnya. Yang atas ini adalah statistika deskriptif. Ini hipotesisnya, hipotesis 0, tidak ada perbedaan. Derajat kebebasan, degree of freedom 3. Ini tadi, karena 4 dikurangi 1, 3. Kemudian T hitungnya di sini sama ya, 0,7. Ini karena dibulatkan hanya 0,7 sekian-sekian. Nah, ini sampai ke kelihatan tidak di tempat Anda. Sebentar, saya berusaha. Oke. Nah, kelihatan. T hitungnya minus 0,7011. Ini tadi kita bulatkan, satunya masih sama. Kemudian ini adalah nilai P, jadi Anda bisa menggunakan nilai P untuk mengambil keputusan atau pakai nilai T ya, bebas. Di sini kita menggunakan nilai T. T-nya di sini ada nilai T yang two tile, ada yang one tile. P-nya juga sama, P value-nya ada yang one tile dan ada yang two tile. Karena hipotesis kita adalah menguji H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2. Gitu ya. Hanya ini yang kita uji. Kemudian anti hipotesisnya itu adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Sehingga kita pakai yang ini, critical two tiles. Ini sama 3,18, 3,18. Kesimpulannya adalah H0 diterima. Bagaimana kalau kita pakai nilai p-value? Beberapa jurnal menggunakan nilai p-value. Boleh kita tuliskan di sini nilai p-value untuk yang two tile ini kurang besar ya. Saya perbesar saja. Nilai p-value adalah 0,5 yang dia lebih besar daripada
atau 0,05 ya. Jadi karena ini lebih besar daripada ini, maka kesimpulannya adalah H0 diterima. Artinya apa? Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara reflux 30 menit dengan reflux 60 menit. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, supaya waktu nanti tambahkan materi satunya lagi, waktunya tinggal 30 menitan ini kalau tidak salah, tinggal 30 menit. Sehingga untuk melengkapi pembelajaran di daring uinsuka.id sudah saya tampilkan. Ini saya lupa ininya ya, ininya salah ya, sorry, ininya saya lupa, belum di upgrade. Nanti Anda langsung saja, nanti tugasnya dikumpulkan via lewat ini di sini ya. Nah, di sini nanti di tugas 2. Ini kelas B, geometri kelas A dan belum. Tugas kedua ya, ini di sini ya. Nanti dikumpulkan di sini. Jangan lupa absen di sini juga. Oke. Apa yang dikerjakan di situ? Yang pertama ada soal tentang uji T sampel tunggal. Langkah penyelesaiannya yang pertama, Anda tentukan hipotesisnya dulu ya. Jadi sudah saya plotkan apa langkah-langkah yang harus Anda kerjakan. Yang pertama, plotkan dulu hipotesisnya. Di sini pertanyaannya adalah, ujilah apakah rata-rata hasil pengukuran berbeda dengan hasil yang sebenarnya. Masih ingat ya, berarti kalau redaksinya begini, berarti ini adalah yang diminta adalah uji dua arah, bukan uji satu arah. Kalau uji satu arah kan misalkan kayak kemarin ya, lebih besar atau lebih kecil, sehingga Anda pakai mu1 sama dengan mu2. Nanti hipotesisnya tidak sama dengan, paham maksudnya ya? Ini kan isinya cuma H0, hipotesis 0 adalah rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2. Maksudnya rata-rata hasil pengukuran 1 sama dengan nilai tertentu A misalkan. Anti hipotesisnya misalkan adalah rata-rata hasil pengukuran 1 tidak sama dengan nilai yang tertentu A gitu, dan seterusnya. Nah, kemudian bawahnya adalah diisi di sini. Kalau soalnya begini, berarti Anda menggunakan rumus uji T yang mana? Ada uji T sampel tunggal, uji T sampel independen, dan uji T berpasangan. Nanti Anda tuliskan rumusnya saja di sini. Nah, yang bawahnya adalah perhitungan sesuai dengan rumus yang Anda tuliskan di sini. Anda pakai rumus apa? Hasil perhitungannya bagaimana? Nah, yang keempat, Anda diminta untuk menentukan berapa derajat kebebasan dari data atau sampel yang Anda punyai, gitu ya. Nanti bergantung dari jumlah sampelnya. Misalkan di sini dia bilang ada 10 sampel. Berarti di sini derajat kebebasannya berapa kalau Anda punya 10 sampel. Kemudian yang di sini adalah nilai alfa. Anda diminta untuk menentukan Anda mau pakai nilai alfa berapa, alfa 5%, 1%, 10%, atau berapa. Sehingga nanti nilai T kritisnya juga akan berbeda bergantung dengan nilai alfa yang Anda pilih. Kalau Anda pakai 5%, nilai T kritisnya misalkan X. Kalau Anda pakai alfa 1%, nilai T kritisnya misalkan Y. Kalau Anda pakai yang 10%, T kritisnya maka Z.
Maka dari situ hasil dan kesimpulan di sini adalah oke, bagaimana hasilnya atau keputusan yang diambil, apakah misalkan nilai T hitung lebih kecil daripada T kritis atau T hitung lebih besar daripada T kritis, sehingga kesimpulannya dapat diartikan apa? Kalau dia T hitung lebih kecil daripada T kritis, berarti apa? Kalau T hitung lebih besar daripada T kritis, itu berarti apa? Gitu ya. Oke, next, soal yang kedua juga sama ya, cuma mungkin beda kasus saja. Di sini kita punya katalis A dan katalis B. Ini sengaja saya bikin langsung begini ya, tidak dalam bentuk tabel seperti contoh di depan tadi, supaya menghemat ruang sebenarnya. Tapi kalau misalkan nanti soalnya ujiannya dalam bentuk tabel, Anda harus mencari nilai simpangan baku sendiri ya. Ini karena tugas aja, jadi simpangan bakunya saya berikan. Yang kedua sama kasusnya, apakah ada perbedaan signifikan untuk waktu reaksi ketika menggunakan katalis A dan katalis B. Soal yang ketiga, ini perhatikan apa bedanya soal pertama dan kedua. Ini jumlah datanya sama ya. Berarti kita pakai asumsi yang bagaimana. Soal yang ketiga, oh ininya berbeda. Jumlah N yang satu 10, satunya 8. Kira-kira nanti perlu dicek apakah variansinya sama atau variansinya berbeda. Sebenarnya Anda boleh menghitung secara manual atau Anda bisa langsung menggunakan ini ya, dari data analisis, UGT, dan sebagainya. Oke, diplotkan sejawabannya sesuai dengan ketentuan yang diminta, diisi, T kritis, hasil dan kesimpulan. Kemudian yang terakhir, karena ini datanya berpasangan, jadi saya terpaksa harus menampilkan tabelnya. Seorang peneliti mengetahui apakah waktu reaksi yang diukur pada 8 sampel, ada 8 pasang maksudnya ya, sebelum dan sesudah perlakuan katalis, ada sampel misalkan minyak jarak misalkan menggunakan katalis X, suatu minyak jarak sampel A yang menggunakan katalis X dan tanpa menggunakan katalis X. Maksudnya yang sebelum ini adalah reaksi yang tidak menggunakan katalis X ya. Yang sesudah ini adalah menggunakan katalis X, atau nanti kalau supaya Anda tidak bingung sebelum dan sesudah, ini tanpa katalis, ini dengan katalis, gitu ceritanya gitu. Nah, nanti diisi di sini hipotesisnya, rumus yang dipakai, perhitungannya seperti apa, derajat kebebasannya bagaimana, tingkat signifikansi dan nilai T kritisnya bagaimana, hasil dan kesimpulan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ini nanggung ya. Kalau saya tambah materinya mungkin tidak selesai, tapi kalau tidak ditambah, kita masih punya waktu 30 menit. Tapi saya kira tidak apa-apa ya. Tugas nanti tambahannya. Dan paling Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Sebelum saya akhiri, sekali lagi saya tanyakan apakah ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas? Tidak? Kalau tidak, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.